Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali memperingati tentang terjadinya pencurahan Roh Kudus ya. 2000 tahun lebih yang lalu saudara di loteng Yerusalem. Sebenarnya kalau saudara menyebut Pentakosta itu adalah artinya Pentakosta adalah hari ke-50. Nah, ada apa di hari ke-50? Sebenarnya sebelum pencurahan Roh Kudus sudah ada perayaan Pentakosta. Untuk memperingati apa? Yang pertama adalah memperingati panen raya yang terjadi ya 50 hari setelah Paskah. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa 50 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menerima hukum Taurat. Jadi hari ke-50 itu merupakan hari di mana mereka memperingati turunnya ataupun diterimanya hukum Taurat. Kemudian yang berikutnya dalam zaman kita, hari ke-50 itu juga diperingati sebagai di mana Roh Kudus dicurahkan setelah kebangkitan Yesus dihitung sampai hari ke-50. Ya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, makanya dalam Kisah Para Rasul 2 itu kenapa mereka berkumpul? Karena sebenarnya sudah ada dua perayaan yang mereka lakukan di situ, yaitu memperingati hari ke-50 dari panen raya dan juga turunnya ataupun diberikannya hukum Taurat. Dan pada saat itu dalam momentum yang sama itu Roh Kudus juga dicurahkan di Yerusalem pada saat itu. Nah tentunya saya percaya Roh Kudus diberikan dalam kehidupan orang percaya itu bukan hanya sekedar aksesoris supaya gagah-gagahan gitu. Tadinya berbahasa Indonesia sekarang bahasa roh gitu kan. Tadinya nggak bisa ngapa-ngapain sekarang mempraktekkan karunia roh. Ya, misalnya menyembuhkan, memberikan nasihat, menyampaikan kata-kata hikmat, kemudian juga mengusir setan dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi pekerjaan Roh Kudus itu sebenarnya sangat luas dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar tentang satu pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menginsafkan. Ya, baik. Sebelum saya lanjut, pernahkah saudara mengendarai kendaraan yang tiba-tiba saudara baru sadar remnya blong? Entah sepeda kah? Entah sepeda motor kah? Entah mobil kah? Bajai kah? Becak kah? Gitu saudara ya kan? Ya. Ada yang pernah begitu? Dulu saudara kita tuh suka nyewa kalau bulan puasa tuh saudara ya kan biasanya kan pas orang buka puasa itu jalanan di kampung saya tuh sepi. Jadi kita pada saat mau orang buka puasa tuh kita pergi ke penyewaan sepeda. Ya, kita sewa sepeda di situ, terus sepeda tuh ada harganya tuh saudara ya kan. Kalau dulu kan 25 perak gitu kan, terus 15 perak gitu. Ada yang 25 perak lengkap, ada rem, terus ada tempat duduknya, ada aksesoris yang lain. Tapi ada yang 15 perak saudara, remnya pakai sendal jepit. Ya kan. Jadi ketika naik, wah kencang karena sepi kan, wah sendal jepit, cerut begitu saudara ya kan. Jadi memang bayarnya murah 15 rupiah, tapi sendal jepit jadi korban. Nah saudara perhatikan baik-baik, rem ini penting gak di kendaraan saudara? Penting ya, rem itu penting ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya dalam kehidupan kita juga kita perlu yang namanya rem. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita ini tepat sasaran. Supaya kita enggak kelewatan, supaya kita enggak nabrak gitu saudara ya kan. Karena kalau rem tidak ada itu sangat berbahaya sekali. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu penting sekali perannya untuk selalu menginsafkan orang percaya agar orang percaya tetap memiliki hubungan yang beres dengan Bapa di surga. Amin. Hubungan yang beres membawa banyak dampak. Doa dijawab. Saudara bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan mendengar suara saudara. Amin. Kalau hubungan beres, apapun yang kita ungkapkan di hadapan Bapa, maka saya percaya tidak ada yang menghalangi hubungan beres. Nah, makanya saya mau katakan betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita punya hubungan yang beres dengan Bapa. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 11 dia katakan begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, di sini sudah ada ya. Dikatakan lagi akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau membawa saudara kepada terjemahan yang lain ya. Di sini ada enggak ya? Coba kita lihat ya. Silahkan bisa oke. Nah, ini terjemahan sederhana Indonesia ya, di dalam kalau saudara buka kitab Sabda gitu di laptop saudara ya. Saudara bisa lihat di situ ada beberapa terjemahan. Nah, ini terjemahan sederhana Indonesia. Dia ngomongnya begini, saudara. Jadi terjemahan sederhana Indonesia ini kalimatnya tuh disederhanakan tanpa membuang esensi dari arti ayat tersebut. Ya. Dikatakan begini, pada waktu Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang apa? Dosa. Terus tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Dan tentang pengadilan terakhir. Pertama dijelaskan lagi, ya ini Yesus yang ngomong nih saudara. Tentang dosa, Dia akan menyadarkan bahwa mereka berdosa kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Nanti kita akan lihat. Kemudian kita lihat lagi. Ayat yang ke-10, yang kedua ya. Tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Dikatakan demikian ya. Bagaimana caranya orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah? Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku. Dikatakan demikian. Berarti Yesus sudah menubuatkan bahwa Dia akan naik ke surga. Ya. Tetapi Roh Penolong itu akan menyadarkan. Ya. Akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Jadi dikatakan begini. Kalaupun aku pergi kepada Bapa, aku udah gak ada bersama-sama dengan kamu. Yesus katakan seperti itu, saudara ya kan. Tetapi kamu sudah tahu bahwa aku telah membuat jalan supaya kamu tetap terhubung dengan Bapa di surga. Walaupun kamu enggak lihat aku secara fisik, tetapi kamu tetap terhubung dengan Bapa di surga. Karena aku sudah membuat jalan untuk kamu terhubung dengan Bapa. Amin saudara, Dia membuat jalan itu. Di Ibrani dikatakan Yesus oleh darahnya Dia membuat jalan yang baru bagi kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita datang beribadah kepadanya, kita tidak merasa takut. Karena apa? Karena kita punya hubungan yang beres dengan Bapa. Nah, mari kita lihat. Dan ketiga, tentang pengadilan terakhir, Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi. Karena iblis penguasa dunia ini sudah kena hukuman. Nah, ini terjemahan sederhana. Nanti kita akan lihat beberapa hal. Nah, kita masuk dulu saudara yang kasih dalam Tuhan dengan kata menginsafkan ya. Kata menginsafkan itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke sini ya. Kata menginsafkan itu berarti menyatakan kesalahan. Membuktikan salah atau menegur dengan otoritas. Jadi peranan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar mengurapi orang sehingga dia punya kuasa, lalu mengurapi orang sehingga dia bisa berkarunia, mengurapi orang sehingga dia bisa menyampaikan suara Tuhan dengan sebuah pengaruh yang luar biasa. Tetapi Roh Kudus itu juga berperan dalam kehidupan kita untuk menyadarkan tentang kesalahan kita. Setuju saudara ya? Selama kita hidup ini pasti bisa salah. Setuju kan? Yang menjadi masalah adalah bukan bisa salahnya. Sadar nggak itu salah? Setuju ya? Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami hal ini maka kita pasti membutuhkan peran Roh Kudus. Saya sudah pernah cerita dulu. Waktu saya di SMA, saya pernah tanya sama guru saya, waktu guru agama, dia sudah sarjana teologi saudara. Zaman saya SMA tuh sarjana teologi itu sedikit sekali di kota Banjarmasin. Sedikit sekali. Ya. Nah lalu saya tanya, Pak saya nggak ngerti, apa dosa menghujat Roh Kudus? Dia bilang, nanti minggu depan saya jawab. Oh gitu ya udah gak apa-apa, mungkin dia mau buru-buru gitu, mungkin saya sudah ya, minggu depan saya datang lagi. Udah ketemu Pak jawabannya, apa dosa menghujat Roh Kudus? Nanti minggu depan saya akan jawab. Saya nggak bisa cepat-cepat, saya nanti mau cari dulu, saya mau buru-buru nih gitu saudara. Udah. Sampai itu berlangsung beberapa bulan saudara. Saking gak enaknya saya udah gak nanyain lagi. Dia juga kalau lihat muka saya mungkin dia pura-pura lupa gitu saudara kan. Jadi dia juga akan nanyain, masih ada pertanyaan enggak? Enggak, bukan begitu saudara kan. Tapi pas saya udah berapa bulan, 2 bulan begitu ikut pendidikan agama.
Saya tanya lagi, Pak, nggak apa-apa sih Pak, cuma ngingatin aja. Dosa menghujat Roh Kudus itu apa Pak? Gitu kan. Oh marah dia saudara. Udah kamu jangan tanya-tanya begitu. Dosa menghujat Roh Kudus itu nggak ada. Itu menggugah rasa kritis saya saudara. Saya tanya begini, Pak kalau dosa menghujat Roh Kudus nggak ada kenapa Yesus ngomong? Makin marah lagi dia mukanya merah. Tapi nggak apa-apa, nggak usah jawab lah, nggak usah. Iya kamu nanya-nanya segala macam, tuh nggak ada dosa menghujat Roh Kudus, gitu, saudara ya kan. Nah saudara yang nggak dalam Tuhan, karena begini, Yesus ngomong begini kan, kalau kamu berdosa terhadap saya, ya, kamu masih bisa diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu nggak bisa diampuni. Bisa ngerti saudara ya? Kenapa? Dosa menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Jadi begini, Roh Kudus itu menginsafkan kita bahwa kita berdosa. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan dosa, lalu kita tidak menyadarinya dan Roh Kudus mengingatkan kita, lalu kita masa bodoh, kita tetap berdosa atau sudah dikuduskan? Tetap berdosa. Setuju saudara? Ya. Saya ambil ilustrasi yang simpel saja. Udah setel nih, alarm. Jam 5:45. Karena jam 5 ada we pray. Ya, gitu ya saudara ya. Setel. Jam 5:45 bunyi. Saudara abaikan. Saudara snooze, tekan. 5 menit lagi bunyi. Ya kan. Saudara snooze lagi, tes. Biasanya dia berapa kali begitu saudara dia berhenti. Udah gak ngingatin lagi. Ketika mati kita berpikir, oh ya baguslah alarmnya mati. Padahal ya itu yang membuat kita kesiangan. Setuju saudara? Roh Kudus itu bagaikan alarm dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu artinya adalah dosa atau perbuatan dosa karena mengabaikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita tidak menyadari bahwa kita berdosa. Amin. Dia berusaha membimbing kehidupan kita, dia menginsafkan kita, kita masa bodoh begitu. Tetap dalam dosa. Ngerti saudara? Jadi itu dosa menghujat Roh Kudus itu. Makanya Yesus katakan, kalau kamu berdosa terhadap saya, kamu bisa diampuni. Artinya begini, Roh Kudus masih bisa mengingatkan kamu. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, artinya mengabaikan pekerjaan Roh Kudus yang membimbing kamu untuk bertobat, kamu gak bisa diampuni. Setuju? Bukan karena perbuatannya, tetapi karena pengabaian terhadap alarm ini nih. Si alarm ini. Sehingga apa? Kita tidak sadar kita berbuat dosa. Ya. Pernah lihat seorang berdiri di depan begini, lalu dengan PD-nya dia ngomong, tapi orang di depan pada ketawa. Padahal dia ngomong serius. Ternyata resleting celana kebuka. Yang di depan, ya, semua ngomong semangat. Iya kan? Dia kasih tahu sama stage manager. Oh ya, semangat lagi saudara. Flash setting tetap terbuka nggak? Tetap kebuka. Karena apa? Nggak sadar. Udah diingatin. Makanya setiap pembicara dari tempat ini, khususnya para pria, kalau naik mimbar, pastikan resleting terkunci rapat. Iya kan? Nah ini penting sekali saudara ya kan? Ya. Nah saudara, inilah peranan Roh Kudus dalam kehidupan, itulah yang disebut dengan menginsafkan. Iya kan? Menginsafkan begitu, ya kan? Respon yang dikehendaki adalah mengakuinya sebab Roh Kudus tidak pernah salah. Ya, kalau kita bisa melihat lagi di slide, mari kita lihat. Ya, keinsafan dari Roh Kudus bersifat membebaskan, memimpin kepada pertobatan dan pertumbuhan rohani. Setuju saudara ya kan?
Sedangkan rasa bersalah manusiawi cenderung menghancurkan. Kecuali jika diserahkan kepada Tuhan. Banyak orang karena rasa bersalah akibatnya bunuh diri gitu saudara ya kan. Orang rasa bersalah akibatnya hidupnya menjadi kacau gitu saudara ya kan. Tapi kalau Roh Kudus itu dia tidak hanya mendatangkan rasa bersalah, tetapi dia bersifat membebaskan bahkan memimpin orang untuk apa? Masuk kepada pertobatan. Ya, bahkan pertumbuhan rohani. Seperti itu. Bukannya sadar. Ya, tapi memimpin orang pada pertobatan dan pertumbuhan rohani. Mari kita akan lihat. Ya. Kita akan lihat bagian berikutnya saudara. Nah kalau kita bisa melihat ada 3 hal yang diinsapkan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya. Yang pertama adalah tentang apa ini? Tentang dosa. Ya, dosa. Di dalam Yohanes 16 ayat 9 dikatakan pertama, ini terjemahan sederhana Indonesia. Pertama, tentang dosa. Dia akan menyadarkan bahwa mereka berdosa kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Artinya apa saudara? Artinya begini. Artinya ketika orang mendengar Yesus pemberitaan Yesus, tetapi mereka hanya mendengar saja, tidak mempercayainya. Akibatnya apa? Ketidakpercayaan mendatangkan penolakan terhadap Yesus dan firman-Nya. Sehingga apa? Mereka tetap tinggal di dalam dosa. Contoh begini, saudara percaya Yesus sudah mati bagi kita? Yesus sudah mati di kayu salib dan menebus kita, amin. Sehingga hubungan kita dipulihkan dengan Bapa. Dia sudah melakukan semua yang terbaik dalam hidup kita. Tapi ketika ada orang mendengar seperti itu, dia nggak percaya. Bukan karena tidak percayanya dia mendatangkan penghukuman, tetapi karena dia menolak karya itu, saudara. Ya, sehingga apa? Karya penebusan Kristus itu tidak sampai dalam kehidupannya. Sehingga tidak terjadi yang namanya penebusan dosa. Karena apa? Karena penolakan itu. Bisa ngerti saudara ya kan? Dan yang kedua adalah bicara tentang apa? Pertama tentang dosa, dia akan menyadarkan mereka berdosa kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus hidup di dalam pemberontakan. Ya. Sehingga apa saudara? Sehingga sulit sekali dikendalikan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat ya, saya ambil contoh kecil deh. Tentang bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa. Tadi hubungannya percaya kepada Yesus, tapi saya mau ngambil contoh hubungannya dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang pernah terima kembalian lebih? Pernah ya? Pernah saudara? Siapa di sini yang pernah dan pura-pura lupa? Pas saudara lihat, lebih. Berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berarti tadi Bapak Gembala doanya tokcer. Ada yang kayak gitu saudara? Saya pernah, saya belanja pakai uang 50.000, belanjanya itu 17.000, kembaliannya itu berapa tuh? Kembaliannya kalau 50.000 dikurang 17.000 berapa? 23.000 ya. Tambah 50.000 berapa? Berapa? 83 ya. Kalau uang kok hebat gitu kan saudara ya kan. Ini kalau ayat lupa tapi uang oke, saudara ya kan. Ya, oke, 83 ya. Saya dikembalikan 83 karena 50.000-nya dikembaliin lagi gitu. Ya. Wah. Ini kan kalau lagi nggak butuh lagi yang merah-merah masih banyak di dompet, Pak aman saudara ya kan. Wah kembalikan. Tapi kalau di dompet abu-abu semua jejer saudara ya kan. Ya kan, abu-abu semua gitu saudara ya kan, jejer gitu. Ini kayaknya godaan nih. Ya kan, gitu. Ya. Nah, saudara pernah mengalami seperti ini saudara? Ya. Ketika saudara sampai di rumah, pas lihat kembaliannya di rumah lagi. Tempat belanjanya jauh. Iya kan? Nggak bisa ditelepon. Iya kan? Terus, wah sampai di rumah. Kira-kira gimana saudara? Di dalam hati saudara munculnya apa? Munculnya apa? Iya, ada yang ngomong, aduh rezeki nih. Iya kan? Terus ada lagi yang ngomong, memang berkat Tuhan gak kemana-mana. Iya kan? Pakai ada Tuhan-Tuhannya segala gitu, iya kan? Iya kan? Iya kan?
Memang kita adalah orang yang diberkati ya. Sampai kembalian pun juga yang memberkati kita. Saya mau katakan pada saudara, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, saya percaya Roh Kudus pasti bimbing saudara untuk mengembalikan. Yang penting jangan mengeraskan hati. Saya kan gak mencuri Tuhan. Saya tidak melanggar 10 perintah Allah. Gak peduli. Tetap kembalikan. Setuju saudara? Mau perkara ditransfer karena memang jauh tempatnya. Atau saudara kembalikan nanti pada saat saudara ketemu orang itu ya. Saya pernah minum susu segar. Di Salatiga itu Pak, naik ke Kopeng itu. Ada sebelah kiri itu Salib Putih. Di depan Wisma Salib Putih itu, Pak Taufik pernah lihat situ ya. Depan Salib Putih itu ada tempat susu segar saudara. Itu susu, kopi susu, susu moka, apa segala macam. Wah enak sekali. Udaranya sejuk, dingin, kayak di ruangan ini saudara ya kan. Ya, minum susu murni panas. Wah, udah saudara, pesen. Wah, pesen. Gitu saudara ya kan. Terus ada yang pesen belakangan. Udah selesai dong, ya kan. Udah selesai pas mau pulang ke Jakarta. Dari situ saya langsung pulang ke Jakarta karena habis dari Jogja, Solo, lewat situ gitu kan. Lewat Semarang gitu, udah lewat situ. Pas kita bayar saudara ya kan, bayar udah bayar aja gitu ya. Pas bayar begitu notanya saya bawa. Pas sudah di tol di jalan saudara, pas diperiksa, wah ini kita kurang bayar. 10.000. Satu gelas. Pesanan susulan tadi saudara kan. Ya. Wah kurang, saya bilang gimana kalau balik lagi nih jauh nih urusannya. Iya kan. Tapi hati ini nggak enak saudara, mau ditransfer gimana transfernya gitu ya kan, nomor telepon juga nggak ada gitu ya kan. Saya bilang sama istri saya ingatin ya, tahun depan kalau retreat sinode lagi, saya akan mampir ke situ. Bener saudara, retreat sinode kan biasa di situ di Kopeng kan Pak. Pak Gideon sama Pak Taufik pernah ke sana tuh. Lewat itu saudara, saya berhenti. Saya ngomong sama orang itu, tahun lalu saya minum susu di sini. Ada satu gelas saya belum bayar. Aduh yang mana? Udah jangan dipikirin. Itu tahun lalu. Saya bayar 10.000. Bukan supaya jadi kesaksian, enggak. Karena memang Roh Kudus itu menuntun kita. Amin saudara. Nah ini perkara-perkara kecil aja nih. Iya kan? Belum lagi hal yang lain gitu. Saudara ya. Belum lagi hal yang lain. Jadi saya mau katakan, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dia menjadi rem bagi kita. Dia menjadi alarm bagi kita. Untuk apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam perbuatan dosa. Mari kita lihat di dalam ayat ya, Roma 8 ayat 12. Ya. Di sini dikatakan begini. Roma 8 ayat 12 dikatakan, oleh karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saudara sama sekali tidak berkewajiban, ini terjemahan firman Allah yang hidup, tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama yang penuh dosa. Ya, kita ini kan masih punya tabiat lama nih, walaupun sudah dibaptis, ya kan, sudah ikut encounter, dibaptis, ikut empower, kepenuhan Roh Kudus, sudah berbahasa roh, sudah melayani, masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Masih bisa. Tapi dikatakan begini saudara, kita tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama yang penuh dengan dosa itu. Saudara setuju ini, amin? Tapi persetujuan kita kalau bukan pertolongan Roh Kudus, kita cuma setuju doang, pasti gagal lagi. Tuhan, saya nggak mau gosip lagi Tuhan. Walau ada 1.000 tukang sayur lewat di depan, saya tidak mau lagi gosip sama ibu-ibu yang beli sayur gitu saudara ya kan. Kalau 1.000 tukang sayur lewat di depan itu kayaknya ada karnaval saudara ya. Nah saya mau katakan kepada saudara, kita bisa berkomitmen di hadapan Tuhan, tetapi untuk melakukannya kita butuh pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, makanya dikatakan di sini di dalam ayat 13 dikatakan begini. Bisa dilihat lagi? Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika saudara terus mengikuti tabiat yang lama tadi ya, saudara sesat dan akan binasa. Nah, perhatikan di sini. Tetapi jika oleh kuasa Roh Kudus saudara menghancurkan atau menaklukkan tabiat itu dan perbuatan jahatnya, saudara akan hidup.
Hidup di sini bicara tentang apa? Bukan hanya hidup bernafas seperti sekarang, tetapi hidup yang terhubung dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, Roh Kudus itu memastikan hubungan kita dengan Tuhan itu beres. Setuju saudara? Ya. Jadi kalau Roh Kudus mengajak saudara bertobat, jangan pura-pura gak dengar. Ya kan? Tadi pagi kamu baru ngomelin suami, padahal dia lagi ada masalah di kantornya. Ayo kamu telepon dia, kalau enggak WA dia. Ya. Minta maaf sama dia. Karena ada pepatah berkata, laki-laki tak bercerita. Walaupun hidupnya penuh derita. Hati-hati. Suami juga begitu. Kalau Roh Kudus ingatkan, kamu tadi kasar loh sama istri kamu loh. Walaupun mungkin dia tidak menunjukkan kesedihan, tetapi wanita itu perasaannya halus sekali perasaannya. Coba kamu telepon dia, coba kamu ngomong sama dia, kamu perlu minta maaf sama dia. Jangan pura-pura lupa saudara. Tegas sekali tuh, maksudnya apa itu? Iya kan? Jangan pura-pura lupa. Ya kan? Jangan pura-pura enggak tahu. Oh enggak, istri saya kan orangnya wah gitu kan, tangguh istri saya gitu. Enggak. Ya kan? Walaupun istri saudara selevel sama Wonder Woman, saudara, tapi dia tetap memiliki hati. Setuju enggak saudara? Perlu diselesaikan. Amin saudara. Ini hal yang sederhana nih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Roh Kudus selalu membawa kepada pertobatan dan pertumbuhan rohani. Ketika saudara menyelesaikannya karena tuntunan Roh Kudus, maka terjadi pemulihan, pertobatan, bahkan pemulihan hubungan suami istri. Dan itu membuat saudara semakin bertumbuh di dalam kerohanian saudara. Amin. Saudara bisa belajar encounter, belum puas satu kali ikut encounter, ikut lagi dalam batch berikutnya saudara. Tahun depan daftar lagi encounter. Sampai saudara ketika pengajarnya baru buka mulut aja, saudara udah tahu pasti ini anugerah terbesar. Buka lagi set mulutnya gitu, oh pasti nih tertanam pada gereja lokal. Sudah tahu saudara, karena apa? Ikut encounternya 8 kali. Tapi kalau itu tidak merubah kehidupan kita untuk semakin lebih bertobat dan lebih dewasa secara rohani. Ini perlu dikoreksi nih, bukan pengajar encounternya saudara. Bukan materinya saudara. Tapi hidup kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Materi encounter diberikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Roh Kudus punya bahan dasar untuk mengerjakan, untuk mengingatkan, untuk mengajarkan kepada kita melakukan kehendak Allah. Amin. Butuh enggak encounter? Butuh. Butuh enggak empower? Butuh. Tapi kombinasikan dengan tuntunan Roh Kudus. Maka encounter, empower itu, bahkan setiap firman yang saudara dengar akan menjadi maksimal. Mendatangkan 2 hal, pertobatan dan pertumbuhan rohani. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yang kedua adalah kita lihat tentang kebenaran. Dalam hal apa diinsafkan tentang kebenaran? Mari kita lihat ayat firman Tuhannya ya. Yohanes 16 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini. Kedua, tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Ya. Karena pada saat itu orang mengandalkan keagamawiannya. Orang mengandalkan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Sehingga gampang sekali menyombongkan diri bahwa aku lebih benar daripada kamu. Karena apa? Aku bisa mentaati hukum Taurat. Nah saudara yang dalam Tuhan, kedua tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku, Roh penolong itu akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Ada hal yang pertama yang bisa kita pahami dari ayat ini. Kebenarannya adalah begini. Walaupun saudara tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi secara iman saudara sudah berkenan di hadapan Allah. Oleh karena siapa? Pekerjaan Kristus di dalam hidup saudara. Amin. Dan yang kedua, kalau kita bisa melihat di sini, ya, Roh penolong itu akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa benar dalam pandangan Allah. Dan yang kedua adalah
tidak ada lagi doa yang terhalang ketika kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa bisa itu terjadi? Karena Yesus sudah membuat jalan yang baru bagi kita. Makanya saya mau katakan, jangan anggap remeh doa kita. Amin. Atau kalau lagi ada masalah, buru-buru cari hamba Tuhan, cari pendeta. Saya mau tidak berkata tidak boleh didoakan pendeta, bukan begitu. Saya percaya di sini Bapak Gembala, wakil-wakil gembala, ibu gembala, ibu-ibu wakil gembala, semuanya siap mendoakan saudara. Setuju saudara? Mau doa apa? Silahkan, minta. Panjang umur sampai 120 tahun kayak Musa. Mau apa lagi saudara? Berkat, doa apa lagi? Semua doa yang baik saudara bisa didoakan. Tetapi pahami dengan baik. Bukan hanya para rohaniwan yang sudah terhubung dengan Bapa di surga. Tetapi semua kita orang percaya oleh karena Kristus sudah terhubung dengan Bapa di surga. Sehingga tidak ada doa yang terhalang di hadapannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara bisa berdoa. Itulah kebenaran yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Walaupun kamu enggak melihat saya secara pribadi, secara fisik. Tetapi aku sudah membuat jalurnya terbuka. Masuk di dalam jalur itu melalui apa? Doa, permohonan, seruan, syafaat dan sebagainya. Amin. Wah saudara ini luar biasa sekali ya, kalau kita memahami dengan baik, Roh Kudus itu menyadarkan kita akan hal ini nih. Ya. Makanya setiap doa yang saudara naikkan itu berharga di hadapan Tuhan. Dan saudara berpikir, doanya Pak Taufik tuh bisa langsung menembus surga. Kalau doa saya mentok lagi di langit-langit gitu. Enggak seperti itu, enggak. Amin saudara. Doain anak juga, doain suami juga, doain istri juga. Ya kan? Semua doa kita didengar. Karena apa? Kristus sudah membuat jalan yang baru. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ukuran daripada sebuah hubungan yang harmonis dengan Bapa di surga bukan ukuran agamawi. Tetapi ukurannya adalah pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah berlangsung dan itu diperuntukkan bagi kita semua. Masalah berdoanya di ruangan tertutup atau terbuka yaitu tinggal situasinya. Amin saudara. Ya kan, tinggal situasinya. Mari kita lihat lagi saudara. Ya. Yang ketiga adalah penghakiman. Ya. Yang ketiga adalah penghakiman. Kalau kita bisa melihat di sini, kita baca bersama-sama, kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini. Dan ketiga, tentang pengadilan terakhir. Dia akan menyadarkan orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi karena iblis, penguasa dunia ini sudah kena hukuman. Nah, ada dua pengertian di sini saudara yang bisa saya tangkap adalah, yang pertama adalah bahwa setiap orang, baik dia orang percaya ataupun tidak, ketika dia mati, ketika dia masuk pada kekekalan, kedua-duanya dihakimi. Tapi bagi orang yang tidak percaya, yang terus-menerus hidup dalam dosa, penghakiman itu menentukan hukuman. Tapi bagi orang percaya yang hidupnya terus menselaraskan dengan kehendak Allah, maka penghakiman itu adalah penghakiman untuk menentukan upah bagi kehidupan orang tersebut. Karena selama dia hidup, dia melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di dalam Wahyu 14 itu kan dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh demikian kata Roh, ya, karena mereka akan beristirahat, berhenti berjerih lelah dan akan saudara menerima upahnya. Setuju saudara? Ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, hal yang menjadi pengertian pertama adalah bahwa setiap kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita menghadap penghakiman. Saudara, mari saya keluar sedikit di dalam 1 Korintus 15, ada Paulus berkata begini, ya.
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Setuju ya? Ada ayat itu saudara ya kan? Ayat 33 kalau tidak salah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa maksud Rasul Paulus? Yang Paulus maksudkan bukan berarti kamu terpisah dari orang-orang jahat menjadi eksklusif. Ya, wah saya orang benar nih. Jalannya pun juga lurus. Wah, nggak boleh dekat sama pemabuk, nggak boleh dekat sama orang berzina, nggak boleh dekat sama yang korupsi, nggak boleh dekat sama orang-orang jahat gitu saudara ya kan. Karena apa? Aku orang benar. Bukan begitu Paulus katakan. Yang dimaksudkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik itu artinya adalah ketika kamu mempercayakan dirimu masuk dalam persahabatan dan juga masuk dalam sebuah komitmen persahabatan dengan orang-orang yang hidupnya hedonisme. Artinya apa saudara? Mengutamakan kesenangan duniawi dalam hidupnya. Ini berbahaya karena apa? Pergaulan akan membawa pengaruh. Mari kita lihat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pada saat itu di kota Korintus, orang-orang berpikir hidup cuma satu kali. Setelah itu mati bagaikan uap, tidak ada penghakiman. Akibatnya apa? Selama mereka hidup, mereka terus melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Bagi mereka setelah mati sudah enggak ada apa-apa lagi. Tetapi dalam iman Kristus, dalam iman Kristen, setelah kematian ada penghakiman. Ketika orang hedonisme seperti ini saudara berpikir bahwa hidup hanya sekali, nikmatin saja karena setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Ini yang salah. Dalam kepercayaan Kristen, hidup satu kali memang, tetapi ketika engkau mati, engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Amin saudara. Orang hedonisme berpikir hidup satu kali, nikmatin penuhi dengan kesenangan. Karena setelah itu tidak ada penghakiman. Akibatnya apa? Dia meniadakan penghakiman, dia meniadakan dosa, sorga dan neraka, dan dia meniadakan apa yang Tuhan mau kerjakan setelah kematian. Ini berbahaya enggak? Berbahaya sekali. Amin. Sehingga apa saudara? Sehingga Paulus katakan pergaulan yang buruk. Artinya apa? Bergaul dengan orang-orang yang punya konsep pemikiran seperti ini. Sangat berbahaya. Karena apa? Dia mengutamakan kesenangan dagingnya. Melampaui ketaatan pada firman Tuhan. Ini akan merusak kebiasaan yang baik. Yang kau bangun terus dalam persekutuan kekristenanmu. Akan rusak kalau engkau bergaul dengan orang seperti ini. Yang kita benci bukan orangnya. Tapi faham yang dia anut. Yaitu faham kesenangan. Kesenanganlah yang jadi Tuhan dalam hidupnya. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pengertian ini harus menjadi pengertian orang percaya dan terus diingatkan bahwa setelah kematian ada yang namanya penghakiman. Dan yang kedua, perhatikan baik dalam ayat ini. Dan ketiga, tentang pengadilan terakhir, dia akan menyadarkan bahwa orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi. Karena iblis penguasa dunia ini sudah kena hukuman. Artinya begini. Roh Kudus akan menyadarkan kepada kita. Iblis memang penguasa dunia. Tetapi dia sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Jadi setiap orang percaya tidak perlu takut lagi dengan apa yang iblis mau lakukan. Yang penting kehidupan mereka terus terhubung dengan Bapa di surga dan firman Tuhan. Amin saudara. Nah saudara yang dalam Tuhan, makanya saya mau katakan ketika kita berada dalam tuntunan Roh Kudus, saya percaya Roh itu akan memberikan kita kekuatan sehingga apa? Sehingga kita dapat menghancurkan perbuatan dan tipu muslihat iblis. Saya terkadang melihat di TikTok itu ya, kuntilanak diajak bercanda. Main botol yang berdiri gitu saudara, tek gitu. Kalau dia bisa berdiri dipukul kepala kuntilanak, plak gitu. Saya nggak tahu ini cuman bikin konten atau bener gitu. Ya seperti itu gitu kan. Saya nggak ngerti juga. Jadi semacam iblis itu sekarang sedang mengkamuflase bahwa ternyata setan-setan itu bisa bersahabat dengan manusia ya saudara. Dan bisa bikin konten bareng. Bisa bikin konten bareng, ya kan? Ntar ada penampakan di atas pohon gitu saudara ya kan. Ya seperti itu gitu. Nah saudara, saya mau katakan kepada saudara, hati-hati dengan tipu muslihat iblis hari-hari ini. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 19 sebagai ayat yang terakhir. Ini kembali di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca sama-sama 2, 3.
Perhatikanlah, aku sudah memberikan apa? Kuasa kepada kalian. Maka ketika kalian apa? Menginjak ular dan kalajengking, dikatakan apa? Atau berhadapan dengan kekuatan penguasa-penguasa gelap. Katakan sama-sama 2, 3. Tidak akan ada yang mencelakakan kalian. Waduh. Tapi jangan sengaja nanti cari racun tikus. Beli di online. Kita coba yuk ayat ini benar apa enggak. Saya percaya ketika saudara minum dengan sengaja. Syukur-syukur ada anugerah Tuhan yang melindungi. Kalau tidak ada kita ibadah penghiburan minggu depan. Bukan begitu saudara, ini konteksnya ketika engkau berjalan, ketika engkau memberitakan firman, ketika engkau menjadi saksi, ketika engkau menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka ada otoritas Tuhan yang melindungi kita. Dan saya katakan amin. Dan Roh Kudus yang selalu menginsafkan kita. Dia menginsafkan kepada 3 hal. Yang pertama, dosa. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang pertama. Terima kasih, Tuhan berkati.